Yang saya hormati Pak Hendro Gondokusumo, Direktur Utama Intiland, seorang pengusaha properti yang terhebat di Indonesia. Proyek-proyeknya sudah hampir 50 tahun. Salah satu kebanggaan dari Intiland adalah South Quarter. Ada Pantai Mutiara. Kalau saya ada Geraha Family, ya. Di tengah perumahan itu ada lapangan golf. Yang tinggal di situ adalah sultan-sultannya orang Surabaya. Saya hanya menyebut 3 saja, 3 proyek dari Intiland. Karena proyek Intiland ada 61, banyak banget ya. Saya cuma sebut 3 saja. Ya. Yang saya hormati Pak Muji, Wakil Direktur Utama Intiland, Pak Arcid, Direktur Intiland, Pak Miki, Komisaris, dan Pak Yaya Asikin, Pak Chandra, Direktur South Quarter, ya. Pak Bambang, Bos Cimori ada di sini, ada Pak Freddy Chandra, ya, Komisaris ITMG, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Intiland yang sudah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi selama 34 tahun di Bursa Efek Indonesia. Ya. Bisa ditayangkan gambar Warren Buffett yang bisa ditolong ditayangkan materinya. Bukan sebelumnya, sebelum ini. Sebelum ini. Sesudah ini satu. Iya, ini Warren Buffett. Katanya kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Kalau kita ikutin beliau mungkin berpotensi punya uang 100 miliar dolar juga, ya. Kenapa dia idola saya? Karena rasanya nggak ada yang lain, ya. Kalau kita ingat ada nama George Soros, dia pemain valuta asing, katanya yang membobolkan Bank of England, katanya yang membuat krisis ekonomi di Asia tahun 97, ya, Asia Tenggara. Ada juga di dunia pasar modal orang yang sangat terkenal, namanya Peter Lynch, ya. Dia dulu pernah jadi fund manager di Fidelity, tapi setelah dia pensiun namanya hilang, ya. Namanya hilang, kekayaannya pun orang nggak ada yang tahu, ya. Jadi satu-satunya yang bisa menjadi idola kita itu sebagai seorang pemain saham hanya dia, ya. Punya uang 100 miliar dolar hanya dari berinvestasi di bursa efek, ya. Next. Apa sih wisdom dari dia? Dia bilang begini, I never invest in anything that I don't understand. Saya tidak pernah berinvestasi yang saya tidak mengerti. Never, artinya nggak pernah. Banyak orang membeli saham, dia tidak tahu apa yang dia beli, ya. Dia beli kucing dalam karung. Dia hanya dengar dari rekomendasi temannya, rekomendasi dari pialang sahamnya, rekomendasi dari influencer, rekomendasi dari tukang pom-pom, ya. Tapi Warren Buffett pernah, ya. Dia, I never invest in anything that I don't understand. Gak pernah dia beli kucing dalam karung. Bagaimana kita tahu apa yang kita beli? Caranya dengan membaca annual report, dengan membaca laporan keuangan, ya. Saya ketika ingin tahu tentang Intiland, saya minta ke Bu Teresia
corporate secretary, Bu minta annual report ya Bu, dikasih. Mulai saya baca ya. Siapa sih direksinya, komisarisnya, siapa sih pemegang saham mayoritasnya. Saya lihat, wah mereka orang-orang baik semua. Orang-orang baik semua, berusaha di bidang properti hampir 50 tahun. Enggak ada sedikit pun namanya yang buruk ya, orang baik semuanya. Kalau kita membeli saham perusahaan publik, kalau si pemiliknya orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, jangan pernah beli ya, jangan pernah beli, nanti duit kita akan habis ya. Setelah saya lihat, mereka orang baik, orang yang jujur dan berintegritas, saya nggak takut ya. Kita juga bisa di dalam annual report itu kita bisa lihat bidang usahanya apa ya. Kita bisa lihat penjualannya berapa, labanya berapa, modalnya berapa, hutangnya berapa, uang yang dikas ada berapa, berapa piutangnya, apakah piutangnya bodong apa enggak ya, masuk akal enggak. Kita lihat inventorinya bodong apa enggak ya. Kita bisa lihat berapa dia punya earning per share, price earning ratio, book value, price to book, yang sederhana-sederhana aja kita lihat ya. Kalau kita beli properti tentu kita lihat berapa sih aset yang dimiliki oleh perusahaan properti tersebut. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung, kita tahu apa yang kita beli. Seperti yang Warren Buffett katakan, I never invest in anything that you don't understand. Jangan pernah beli kucing dalam karung ya, kita harus tahu apa yang kita beli. Next, yang kedua, Warren Buffett bilang, be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Perkataan Warren Buffett yang kedua ini bisa bikin kita kaya ya, sederhana tapi kita kaya. Artinya be greedy when the others are fearful. Artinya serakalah ketika yang lainnya takut. Kata-kata ini mudah dimengerti tapi dilaksanakannya sulit ya. Ketika COVID 3 tahun yang lalu, semua IHSG kita di 3.900, kita bilang be greedy when the others are fearful. Boro-boro be greedy, orang takut kita ikut takut, nggak ikut beli ya. Tapi kalau kita melakukan apa yang perkataan dari Warren Buffett, be greedy when the others are fearful, ketika semua orang takut, IHSG kita hanya 3.900, wah, kalau kita beli sekarang sudah cuan ya, cuan besar, beggar ya. Dan kalau udah cuan, duitnya bisa beliin di properti. Di properti ya. Saya juga bangga ya sebagai pemegang saham di Intiland ya. Lihat, saya investor saham nggak bisa membangun, tapi lihat short quarter, wah keren banget ya. Ingat selalu perkataan Warren Buffett yang kedua ini, sederhana tapi bisa bikin kaya kalau ingat. Karena apa? Waktu situasi takut, menakutkan, semuanya murah ya. Kita beli, kita simpan, sebentar dia berubah, situasinya jadi baik, wah kita jual, jadi kita orang yang kaya ya. Begitu mudah, tapi melakukannya mungkin nggak gampang. Kita bisa terbalik, kita membeli ketika yang lainnya serakah ya. Ketika situasi buruk kita ikut-ikutan menjual, terbalik. Tapi kalau kita mau kaya adalah kita membeli ketika semua orang takut, dan ketika semua orang beli kita yang jual. Kita jadi orang yang kaya kalau kita ikutin wisdom dari Warren Buffett yang sederhana ini. Next,
Apa sih yang dilakukan sampai orang ini punya uang 100 miliar dolar? Apa yang dia lakukan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Orang dia punya uang 100 miliar dolar, yang dia lakukan apa tiap hari? I just sit in my office and read all day. Hanya duduk dan baca. Setiap hari bisa punya uang 100 miliar dolar. Apa yang dia baca? Dia baca koran, dia baca annual report, dia baca laporan keuangan, dia dengar CNBC, dia dengar Bloomberg, ya berita-berita dia dengar, baca koran. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya jam 6, saya ambil koran di depan rumah saya, 4 koran. Milenial udah nggak baca koran, baca medsos aja yang gratis. Saya masih bayar loh, 900.000 sebulan bayar paper koran. Habis tanggung, udah 30 tahun lebih langganan koran terus berhenti. Gimana rasanya ya? Enak tiap hari saya baca koran, 4, saya sambil minum secangkir kopi sampai jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 3.15 biasanya saya kalau ada saham murah saya beli pelan-pelan, terus cicil beli ya. Pelan-pelan saya beli. Aksi senyap namanya beli. Tatonya banyak aja sahamnya, pelan-pelan. Begitu juga kalau saham saya naik, saham saya banyak kan ya. Ada kadang 1 miliar lembar, saya jualnya pelan-pelan, senyap pelan-pelan di rumah. Sampai jam 3.15 biasanya saya ngantuk, saya tidur 1-2 jam tidur di rumah. Karena saya sudah WFH 27 tahun, enak loh WFH. Nggak usah ke kantor, nggak usah macet-macet tiap hari ya. Makanya kalau beli rumah jangan yang jauh-jauh di Tangerang, beli apartemen aja yang di tengah kota ya. Tuh, di South Quarter masih ada apartemen. Saya tidur 1-2 jam, kemudian bangun, saya mandi, makan, saya reading and thinking lagi, saya baca lagi, biasa laporan keuangan, kalau ada berita-berita di media sosial saya baca juga website Bursa Efek Indonesia, saya buka, ada aksi-aksi korporasi dari perusahaan publik saya baca semuanya. Ya, sampai jam 12 malam reading and thinking. Kemudian begitu tidur lagi, bangun lagi jam 6 ya. Sudah WFH 27 tahun. Enak ya jadi investor saham, nggak usah ke kantor tiap hari. Tuh Bu Lina tiap hari ke kantor tuh. Saya nggak usah ke kantor, nggak usah, mana Jakarta macet lagi. Kemarin pulang dari Pacific Place ke rumah ke Doya 10 kilo 1 jam lebih, aduh capek deh. Bebas capek. Next, punya uang 100 miliar dolar hanya I just sit in my office and read all day. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beat the guy with 130. Engkau gak perlu jadi rocket scientist ya. Investasi itu bukan permainan yang IQ-nya tinggi ngalahin yang pinter ya. Enggak. Investasi itu sederhana sekali ya, simple, sederhana sekali. Cuman lihat price earning ratio rendah ya, price to book rendah, udah dibeli aja. Nggak usah pakai discounted cash flow, EV EBITDA gitu, nggak usah. Itu buat dia pakar-pakar keuangan bikin yang susah-susah supaya dibayar mahal.
Kalau dia cerita yang muda-muda kan nggak dibayar, dia bisa kerjain sendiri kan orang. Iya. Nggak usah ngerti kalkulus, integral, diferensial, sinus, kosinus, nggak perlu. Punya uang 100 miliar dolar cukup, asal bisa tambah, bagi, kurang, bagi, dan persentase. Tamatan SD aja udah bisa jadi investor saham yang hebat loh. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient, kata Warren Buffett. Pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya, ini semua saya lupa. Ini semua buku Wisdom Warren Buffett yang buat Pak Lukas setiap baca ya. Saya pakai, saya urain aja bukunya Pak Lukas. Pasar modal, stock market adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang tidak sabar, hati-hati. Nanti uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Hati-hati ya. Kalau nggak sabar ada di pasar modal, kata Warren Buffett, nanti uangmu yang di kantong akan pindah lari ke orang yang sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak, seringkali mendadak. Tetapi investor saham yang lulus akan memperoleh cuan yang besar. Sabar juga adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak sabar menahan amarahnya, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang tidak sabar, yang tidak dapat sabar menahan amarah, dia akan orang yang sabar dapat menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Coba nggak sabar langsung emosi, nanti menyesal. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Ya. Dia bilang portofolio kita itu perubahannya hanya sedikit. We continue to make more money when snoring than when active. Kita dapat lebih banyak uang ketika ngorok daripada ketika aktif bekerja. Belum pernah dengar kan? Ada orang ngorok dapat uangnya lebih banyak daripada orang yang aktif kerja. Gak pernah dengar kan? Coba kalau Bapak Ibu sekalian ngorok, bukan tambah kaya, tambah miskin. Tambah miskin, hah? Dipecat, iya dipecat. Kalau ngorok di kantor dipecat. Kenapa dia next? Kenapa dia ngorok tambah kaya? Karena dia punya tes ya. Karena Warren Buffett ngorok tambah kaya karena dia punya wonderful company yang bisa menjadi mesin pencetak uang bagi Warren Buffett ya. Kalau dia melek bisa emosi terpancing jualan loh. Biasanya orang kalau cuan sedikit nggak tahan, dia jual sahamnya. Kapan dia bisa jadi long term? Kalau nyangkut ya. Kalau dia rugi, dia nggak rela jual, dia baru simpen jadi long term. Tapi kalau sahamnya naik, dia nggak tahan, dia jual. Itulah sebabnya kalau kita punya wonderful company, mesti sering-sering tidur ya.
Jadi saham itu bisa kita pertahankan terus. Dia bilang dia dapat uang lebih banyak ketika ngorok daripada aktif bekerja. Next. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ini ilmu saham tingkat tinggi. Ilmu saham tingkat tinggi. Meskipun orang yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia nggak bisa melakukan ini, masih aja beli fair company, beli company yang kecil, ya, beli perusahaan-perusahaan kecil. Warren Buffett udah nggak mau. Ya. Dulu dia ketika kuliah di Columbia University di New York, dia belajar dari gurunya Benjamin Graham untuk membeli saham murah, discount stock. Ya. Benjamin Graham bilang kalau satu saham diperdagangkan 2/3 dari nilai buku, beli aja. Biar company itu biasa-biasa aja. Pokoknya 2/3 dari nilai buku. Kalau harga sahamnya harga sahamnya 670 gitu, nilai bukunya 1000, udah beli aja. Ajaran gurunya Benjamin Graham. Tapi ketika dia kenal yang sekarang jadi wakil vice chairman dari Berkshire Hathaway namanya Charlie Munger, tentang wonderful company ya. Makanya dia bilang gitu, jauh lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada membeli company yang biasa-biasa di harga murah. Langsung mindsetnya berubah ketika dia mengenal. Jadi, tapi banyak orang-orang yang kaya tetap aja masih demen beliin company yang biasa-biasa, ya, yang labanya kecil-kecil masih beliin. Ya. Saya harus juga belajar seperti Warren Buffett, kita semua ya harus beli wonderful company, ya, yang company yang biasa nggak usah dibeli lagi. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the thimble. Ya. Warren Buffett bilang kesempatan itu datangnya jarang. Ya. Ketika hujan emas, keluarkan ember, ya, jangan gayung. Itu bukan bahasa Inggrisnya, ya. Ketika COVID, ketika murah, ya, jangan belinya dikit-dikit, jangan. Kata Warren Buffett bilang, put out the bucket, not the thimble. Dorong semua uang yang ada, ya, dorong semuanya, hajar semua. Sisain aja uang 50 juta buat hidup, ya, dorong semua beli saham. Ketawa Bu Linda lagi, bener, serius, kalau lagi COVID, lagi semua lagi murah, dorong semua yang ada, sisain aja 50 juta buat ibu hidup. Turun ya bengong aja, nggak apa-apa. Turun tahan, nanti juga balik kan sebentar. Kaya ada, kita dorong semua duitnya. Ingat ya, kalau ada saham turun, dorong semua, jangan sedikit-sedikit. Itu wisdom dari Warren Buffett. Put out the bucket, not the thimble. Ya. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Ya. Resiko itu datang dari pengetahuan kita. Banyak orang mengatakan saham itu high risk high gain. Ya. Semua orang di dunia mengatakan demikian. Nggak ada satupun orang yang nggak bilang begitu. Saham itu high risk high gain. Ya. Tapi sebetulnya orang yang tahu itu dia bisa cari saham yang low risk high gain. Orang yang tahu itu bisa mencari saham yang low risk high gain. Tapi orang baru yang nggak tahu, dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang baru yang tidak tahu dia bisa
beli yang high risk low gain, karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Seperti Warren Buffett bilang, risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Ya. Diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Ya. Tidak masuk akal kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ya. Pakar-pakar keuangan di dunia mengajarkan diversifikasi. Ya. Sekolah-sekolah bisnis ternama di dunia mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Jangan taruh uangmu di dalam satu keranjang. Ya. Tapi Warren Buffett bilang diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Ya. Kalau kita tidak tahu harus diversifikasi. Tapi kalau tahu nggak masuk akal. Warren Buffett nggak masuk akal. Kalau kamu tahu apa yang lakukan, terus melakukan diversifikasi. Ya. Kalau ada Mercy yang dijual harga bajai, masa diversifikasi? Nggak mungkin lah. Hajar satu counter semuanya. Nggak pakai diversifikasi, masa mesti beli obligasi 20%. Beli saham 20%, deposito 20%, pegang cash 20%, nggak ada tuh. Masa kalau kita ketemu Mercy dijual harga bajai, hajar semua, sikat semua, nggak pakai diversifikasi. Sayang dong pakai diversifikasi, ada barang murah ada barang bagus dijual murah, jangan. Ya. Dia bilang diversification is protection against ignorance. Kalau kita nggak tahu boleh, tapi it makes little sense if you know what you are doing. Nggak masuk akal kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan. Next. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. If you can produce a baby, you cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu butuh waktu, takes time, butuh waktu, butuh disiplin, butuh kesabaran. Ya. Engkau tidak bisa mempunyai bayi di dalam 1 bulan dengan membuat 9 wanita hamil, artinya nggak bisa. Perlu kita beli saham itu perlu waktu, takes time, untuk menunggu, disiplin, perlu kesabaran. Ya. Jangan banyak Ibu Linda pasti senang tuh. Ada strategi BPJS, beli pagi jual sore, maunya beli pagi mau jual sore udah naik gitu kan. Ya, senang dia, ya omsetnya gede kalau begitu. It takes time. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan mendapatkan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi baik, semuanya kelihatan baik, semuanya baik, semua. Ketika ekonomi baik, semuanya kelihatan baik. Nanti begitu air surut, baru kelihatan siapa yang berenang telanjang. Ya. Kalau ekonomi baik, semuanya kelihatan baik, orang jahat juga kelihatan baik. Tapi waktu COVID lagi susah, baru kelihatan tuh yang berenang telanjang siapa. Pengusaha yang busuk-busuk baru kelihatan yang busuk. Yang busuk mana, yang baik mana baru kelihatan. Ketika lagi susah, lagi COVID-19. Sekarang ekonomi bagus, semuanya baik. Orang jahat juga kelihatan baik, orang busuk juga kelihatan baik. Nanti
Nanti waktu lagi susah baru kelihatan, oh siapa yang gagal bayar. Tunggu, di waktu yang susah baru kelihatan katanya. You will find out who is swimming naked when the tide goes out. Next. I am not interested in cars, and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Saya nggak suka mobil, dan tujuan saya bukan membuat orang iri. Siapa yang suka naik mobil mewah, itu bukan Warren Buffett. Warren Buffett nggak suka naik mobil mewah. I am not interested in car, nggak suka. Dan katanya kalau saya naik mobil bisa bikin orang iri, naik mobil mewah-mewah. Dia nggak suka, dia naik mobil biasa saja. Bahkan saya lihat usianya udah 93, masih setir sendiri lagi ya. Ada orang mau naik mobil mewah sampai leasing, utang-utang gitu ya. Dia nggak tahu beli mobil itu depresiasi loh, penyusutan terus, tiap tahun nilainya turun. Akhirnya lama-lama jadi besi tua, nggak bernilai mobil mewahnya. Beda dengan orang beli properti, nilainya apresiasi naik terus, naik selamanya. Karena ada yang bilang the best investment on earth is earth. Betul ya? The best investment on earth is earth, katanya, kata orang properti bilang. Jangan beli mobil, mendingan beli properti. Kenapa? Beli mobil kan depresiasi, tiap tahun turun, terus turun, akhirnya jadi besi tua. Beli properti kan apresiasi, naik terus tiap tahun, naik terus. Dan selain itu pakai mobil mewah serem juga, nggak takut dirampok sama orang. Bukan hanya orang bikin orang iri, takut juga dirampok. Pakai mobil mewah, mendingan pakai mobil biasa aja, duitnya dibeliin properti aja. Next. Wall Street is the only place that people ride to in Rolls Royce to get advice from those who take subway. Wall Street is the only place. Wall Street itu satu-satunya tempat orang naik Rolls Royce minta nasihat dari orang yang naik subway. Terbalik ya, harusnya yang naik subway minta nasihat yang naik Rolls Royce. Orang miskin minta nasihat dari orang yang kaya supaya dia kaya. Ini terbalik. Masa orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway yang kere? Terbalik lah. Tapi ada satu-satunya di Wall Street, kata Warren Buffett. Saya pernah satu hari tinggal di tinggal di New York. Saya kan nggak ada kerjaan tiap hari. Jadi saya sleeping shareholder. Kalau Pak Hendro active shareholder. Saya sleeping shareholder, nggak ada kerjaan kan. Jadi saya tinggal di New York sama istri saya ke Wall Street ya. Di Wall Street tuh bawahnya ada subway. Biasa kita naik MRT kan di Jakarta MRT-nya bagus, di Singapura bagus, di Hong Kong bagus, di China bagus, di Thailand, di Bangkok juga bagus. Coba masuk MRT-nya di New York ya. Ini kejadian bener. Saya kan biasa bagus-bagus tuh. Tahun 2004 saya ke New York ya, bawahnya Wall Street ada subway. Saya masuk, saya keluar lagi loh, saya takut loh. Bener, saya takut. Kenapa? Karena masuk di dalam subway itu karatan semua, besi-besinya udah karat, menyeramkan. Karena subway-nya berdiri sudah 100 tahun lebih yang lalu, jadi serem ya. Tapi karena pengen naik yang murah, ya udahlah, serem juga naik aja. Tapi
keretanya sih bagus, suasananya, ruangan Subway-nya yang menyeramkan. Nah, Warren Buffett bilang, Wall Street itu satu-satunya tempat orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik Subway. Terbalik ya. Yang kaya minta nasihat investasi dari yang miskin. Yang kaya pengen lebih kaya minta nasihat dari orang yang miskin. Keliru lah. Harusnya orang yang naik Subway itu yang benar minta nasihat investasi dari orang yang naik Rolls Royce. Kita harus minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita, ya, bukan orang yang lebih miskin dari kita. Ya. Jangan. Next. To invest successfully, you need not understand beta, efficient market, modern theory, option pricing. In fact, be better of knowing nothing of this. Di pasar modal tuh ada beta, efficient market, ya. Ada modern portfolio theory, ada option pricing, ada emerging market. You may in fact be better of knowing nothing of this. Warren Buffett bilang, lu mendingan gak tahu itu semua, jangan tahu deh. Bikin lu pusing, gak usah tahu dah mendingan. Gak usah tahu. Ini bukan nasihat saya, nasihat dari orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Lu gak usah pelajari gitu-gituan. Next. I be a bum on the street with a tin of coffee if the market were always efficient. Dia bilang, saya akan jadi gelandangan di jalan dengan mangkok kalau market itu efisien. Market itu efisien. Ini kata Warren Buffett. Padahal ada Profesor Eugene Fama, ya. Dia dapat hadiah Nobel karena teorinya pasar itu efisien. Ya. Profesor Eugene Fama dapat hadiah Nobel karena dengan teorinya pasar itu efisien. Ternyata Warren Buffett bantah loh. Dia bilang kalau pasar itu efisien, saya jadi gelandangan loh. Minta-minta di jalan jadi gelandangan. Pasar itu gak efisien. Ada yang salah harga, ada yang under value, ya. Ada Mercy yang dijual di harga bajai, tapi lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena itu hati-hatilah. Jangan beli kucing dalam karung, jangan dengar dari influencer, jangan dengar dari tukang pom-pom. Karena lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy daripada Mercy harga bajai. Pasar itu tidak efisien, kata Warren Buffett. Next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I had to go back to delivering newspaper. Dulu Warren Buffett waktu umur belasan tahun dia cari uangnya untuk beli saham itu jadi pengantar koran. Dulu Warren Buffett jadi pengantar koran, ya. Dia bilang kalau kalkulus dan aljabar dibutuhkan untuk menjadi investor yang hebat, maka saya akan kembali jadi tukang koran, dia bilang, ya. Karena sebetulnya investasi itu di bursa saham itu sangat simple, sangat mudah dan sederhana, ya. Gak rumit. Next. Wall Street make its money on activity, you make your money on inactivity. Wall Street mendapatkan uangnya dari aktivitas, ya. Kamu mendapatkannya dari tidak aktif. Kalau kita beli saham dan kita simpan, kita kaya, ya. Tapi kalau kita trading, sekuritas kita yang akan kaya. Itu kata Warren Buffett, bukan kata saya. Nanti saya dimusuhin sama suka sekuritas, dimusuhin sama Bu Linda tuh, orang sekuritas. Bukan kata saya, Warren Buffett. Wall Street makes its money on activity, you make your money on activity, inactivity. Next. I cannot be involved in
50 or 75 things that Noah Ark way of investing. You end up with a Jew that way. I like to put meaningful amounts of money in view. Ini namanya investasi Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu semua binatang dimasukin ke dalam kapalnya, ya. Tapi Warren Buffett tidak, ya. Dia membeli saham Apple, mungkin satu saham itu ada 40% dari portofolio dia. Wonderful company, dia pegang satu saham bisa 40% dari portofolio. Bukannya dia beliin semua, ya binatang-binatang semua dia. Mungkin Bapak Ibu suka ke Singapura, ya. Di food court itu ada orang tua umur 70 tahun, 80 tahun masih jadi cleaning service. Harus membaca jillion itu nggak tahu artinya apa saya, ya anggaplah sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, bermiliar-miliar, enggak lah, sangat banyak aja. You have to read a jillion corporate annual report and their financial statement, ya. Kau harus membaca banyak annual report dan laporan keuangan, ya. Menurut saya kunci sukses keberhasilan dari Warren Buffett adalah ini. Nggak ada cara lain, nggak percaya ada cara lain, ya. Kunci sukses dari Warren Buffett sampai bisa mendapatkan uang 100 miliar dolar menurut saya ini. Karena dia membaca annual report, laporan keuangan, dia sangat tahu sekali apa yang dia beli. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Ingat perkataan dari Warren Buffett, you cannot make a good deal with a bad person. Engkau tidak bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Jadi kalau kita beli saham satu perusahaan, kalau kita tidak lihat pemilik, direksinya dan komisarisnya bukan orang yang baik, jangan beli, ya. Kalau mereka orang yang baik, orang yang berjujur dan berintegritas, baru boleh beli, ya, baru boleh beli. Next. The best thing that happen to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on operating table, ya. Yang terbaik adalah ketika company yang great company get into temporary trouble, kesulitan yang sementara, ya. We want to buy them when they are on the operating table. Kita mau membelinya ketika dia sedang di kamar operasi, Tapi a great company, ya, pasti ketika dia sembuh langsung sahamnya naik beggar, ya, ya. Perusahaan hebat yang lagi kesulitan sementara dan sedang di meja operasi. Habis operasi tentu sembuh, ya. Bukan operasi terus meninggal, bukan, ya. Yang habis dioperasi itu sembuh, ya. Next. In the 54 years Charlie Munger have work together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political.
or the view of others people. In fact, the subject never come up when we make decision. Dalam 54 tahun ya, Warren Buffett dan wakilnya Charlie Munger bekerja bersama-sama. Kita tidak pernah membeli sesuatu yang purchase atraktif, pembelian yang karena because of the macro political environment or pandangan dari orang-orang ya. Semuanya dia lupakan ya. Dia betul-betul hanya lihat kinerja perusahaan, hanya yang mikro dan melihat kinerja perusahaan ya. Dia nggak lihat semuanya itu ya, makroekonomi, politik, pandangan orang, semua dia nggak lihat, dia hanya lihat kinerja perusahaan. Next. Ini koran kontan 13 Februari, belum lama nih ya, baru berapa hari yang lalu, sekarang 16, 3 hari yang lalu. Dia bilang apa? Warren Buffett bilang, monyet bisa melakukan investasi sebaik penasihat keuangan Wall Street yang tulis kontan ya. Monyet bisa melakukan investasi sebaik penasihat keuangan Wall Street. Penasihat keuangan Wall Street sekolahnya pinter-pinter, hebat-hebat di universitas ternama. Monyet nggak pernah sekolah. Tapi riset mengatakan ya, monyet itu bisa melakukan investasi sebaik penasihat keuangan di Wall Street. Jangan terlalu percaya sama mereka ya. Jangan terlalu, wah ini orang hebat nih penasihat keuangan dari Wall Street. Jangan percaya. Warren Buffett bilang, monyet bisa melakukan investasi sebaik mereka. Monyet. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Terakhir. Gokil CNBC, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Wih, hebat ya. Ada orang bisa cuan saham sampai 1.720 triliun dari saham Apple satu doang. Enak ya. Kalau bapak ibu jual bakmi, kira-kira bisa nggak cuan 1.720 triliun jual bakmi? Mau buka cabang 1.000 cabang di Indonesia juga nggak bisa. Jangan-jangan bukannya cuan malah rugi, bisa juga jadi rugi. Nikmat ya jadi seorang investor saham. Mau dagang apa? Bisa cuan 1.720 triliun. Orang tua loh. Biasanya orang 93 ini ya udah tua renta. Hidupnya kebanyakan dari belas kasihan dari anak-anaknya. Tapi bapak tua ini hebat loh. Umur 93 masih bisa cuan 1.720 triliun. Sampai CNBC bilang gokil. Bahasa apa tuh gokil kata CNBC. Saya rasa presentasi saya sampai cukup di sini saja. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Tolong di off. Baik Pak Loh Keng Hong, terima kasih atas paparannya. Kita masih punya banyak waktu karena sampai jam 4 ya. Masih banyak waktu untuk Q&A. Mungkin justru ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang hadir di sini. Nanti silakan mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya izin 5 menit saya akan mencoba untuk men-summarize apa yang sudah disampaikan Pak Loh, yang sudah sangat jelas, tapi saya akan coba menyimpulkan lagi supaya kita ingat. Ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah know what you buy what you know. Tadi pesan dari Pak Loh Keng Hong. Ya, belilah apa yang kamu tahu dan selalu ketahuilah apa yang kamu sudah beli. Caranya bagaimana? Kita bisa membaca laporan keuangan, kita bisa mengikuti berita-berita, kita bisa membaca laporan tahunan, ya, dan maaf ini agak menggema ya. Ya, cek. Ya, intinya
jangan beli kucing dalam karung. Yang poin yang kedua adalah selalu menjaga margin of safety, ya. Jadi antara valuasi dengan harga itu selalu diperhatikan. Beli pada saat orang takut sehingga Anda bisa mendapatkan harga yang bagus, yang murah. Ya, juallah pada saat orang berani. Jadi kalau beli properti itu ada 3 hal penting: location, location, location. Tadi saya belajar dari Pak Gondok, ya, ahlinya. Kalau beli saham itu kita selalu bicara 3 hal juga: value, value, value. Dalam perjalanan Pak Lo Keng Hong kita tahu ada 1-2 kali mungkin Pak Lo Keng Hong beli saham yang kinerjanya tidak seperti yang diharapkan, ya, tapi Pak Lo masih tetap bisa mendapatkan cuan yang bagus, ya. Contoh misalnya sebut aja saham MBSS. Nah, beliau beli di 200-an tapi masih bisa jual di 700-an. Ya, meskipun Pak Lo waktu itu merasa kinerjanya tidak sesuai dengan yang dia harapkan sehingga setelah 5 tahun dia lepas. Tetapi masih bisa mendapatkan cuan yang bagus, ya, karena ada margin of safety. Poin yang ketiga adalah tadi read, think and invest. Pak Lo selalu mengatakan RTI. Nah, read di sini nih ya baca koran. Tadi ada 4 koran. Ya, dari baca koran itu kita juga bisa membaca annual report, bisa mengetahui corporate action dari perusahaan-perusahaan. Itu penting sekali. Yang keempat adalah investing is simple, ya. Jadi investasi itu sederhana. Pak Lo tadi tidak pakai ilmu-ilmu yang jelimet-jelimet. Pak Lo valuasi aja cuma pakai 2 kan, PE, PBV gitu. Ya. Kalau saya jadi malu ya karena sering mengajarkan tuh mahasiswa saya belajar discounted cash flow, ya. Kalau saya undang Pak Lo guest lecturing di Prastia Mulia, udah 40 kali ada, Pak Lo selalu mengatakan saya cukup pakai PE dan PBV. Sedangkan mahasiswa saya itu pusing 7 keliling karena harus belajar metodologi yang lebih rumit. Terus ada yang protes, Pak Lo aja dengan PE PBV bisa jadi triliuner Pak Lukas, kenapa kami harus belajar yang rumit-rumit ini? Terus saya jawab begini, kalau kamu mau jadi triliuner seperti Pak Lo memang cukup belajar PE dan PBV. Tapi kalau mau lulus dari kelas saya, kamu harus belajar discounted cash flow. Ya. Karena kalau di universitas itu kan kita ada pakemnya ya, jadi ada silabusnya yang harus diikuti. Ya. Oke. Yang berikutnya lagi adalah poin kelima, itu sabar. Ya, tidak ada hal yang instan. Ya. Bahkan mie instan pun katanya juga butuh kesabaran kan. Masak mie instan itu kan butuh waktu juga untuk menunggu beberapa menit. Jadi tidak ada hal yang instan, dan Pak Lo tadi sudah mengingatkan, kalau Anda tidak sabar, hati-hati. Ya. Di dompet Anda bisa pindah ke orang yang sabar. Ya. Jadi kalau di ruangan ini mungkin yang paling sabar Pak Lo Keng Hong ya. Anda nggak hati-hati uangnya bisa pindah. Anda beli saham baru cuan 10% udah dijual ya. Yang beli nanti Pak Lo Keng Hong jangan-jangan. Yang kemudian saham itu bisa naik beggar-beggar. Poin yang keenam adalah tadi ilmu saham yang paling tinggi ya, beli wonderful company at fair price. Yang ketujuh adalah hidup hemat ya. Tadi Pak Lo Keng Hong menunjukkan tentang mobil ya, Warren Buffett itu sederhana sekali, dan Pak Lo ini juga orangnya sangat sederhana. Sebenarnya di sini saya mengenal bapak-bapak triliuner ini juga orangnya sederhana sekali ya, Pak Gondo, Pak Bambang, dan yang lain-lain. Nah, memang kesederhanaan inilah yang justru menjadi kunci keberhasilan kita dalam berinvestasi. Jadi hidup hemat, sederhana, supaya apa? Ada uang yang kita investasikan di saham. Setelah dapat cuan saham, jangan lupa harus apa? Beli properti. Jadi kalau pepatahnya ini, acara hari ini nih sambil menyelam jualan properti gitu ya. Gak saya bergurau. Poin yang ke-8, grab opportunity. Jadi ketika kesempatan itu datang, harus punya nyali untuk masuk. Kita kan sering dengar istilah tadi kan, ketika orang lain takut, kita harus berani. Ya, kita harus berani. Ketika orang berani, kita justru takut mau jual. Tapi pada kenyataannya ketika misalnya saham itu turun terus, ya, berhari-hari ARB terus,
Yang terjadi bukannya Anda beli, malah Anda ikut jualan, cut loss gitu kan. Ya, jadi kita harus punya nyali, ya, karena tadi Warren Buffett mengatakan bahwa sukses investasi itu tidak membutuhkan kepandaian sampai seperti kalkulus dan sebagainya. Kalau bangun gedung harus tahu kalkulus, tapi kalau kita investasi saham, kita tidak perlu sampai sedemikian tinggi kepandaiannya. Yang penting kita punya guts, ya, nyali untuk ngambil risiko itu. Yang ke-9, risk management. Tadi Pak Lo mengingatkan banyak bajai harganya Mercy, bayangkan. Dan banyak orang beli loh. Ada perusahaan yang price earning ratio-nya 700, ya, masih banyak yang mau beli. Ya. Kemudian dalam waktu singkat turun dan terjadi kerugian yang besar. Jadi belilah Mercy harga bajai, bukan sebaliknya. Yang ke-10 adalah punya long term. Ya, Pak Lo selalu mengatakan belilah perusahaan ini, kalau ditanya kapan naiknya, Pak Lo jawabnya kapan-kapan. Artinya Pak Lo ini punya, ya, investment horizon yang panjang, ya, investment horizon yang panjang. Kalau kebetulan 8 bulan harganya udah beger-beger, ya Pak Lo bisa jual. Tapi kalau misalnya harus menunggu bertahun-tahun juga Pak Lo siap menunggu, ya. Yang penting ada conviction. Jadi ada long term insight. Dan yang terakhir tentunya adalah be independent. Be independent, kita percaya diri sendiri, kita melakukan riset sendiri, kita punya keyakinan, jadi tidak tergantung, mungkin tadi yang disinggung ada pom-pom lah, influencer lah, ya, ikut-ikutan. Nah, yang seperti ini sulit bagi Anda untuk mencapai kesuksesan. Jadi be independent, itu adalah poin yang terakhir. Baik, itu adalah 11 poin yang bisa saya sarikan. Kemudian saya akan buka sekarang termin yang pertama. Saya yakin cukup banyak nih yang udah ingin bertanya, dan kita beri insentif juga. Saya bawa 3 buku, ya, karangan saya. Nanti saya akan pilih 3 penanya yang terbaik. Nanti saya akan WhatsApp ke panitia. Nanti akan diberikan masing-masing 1 buku, ya. Who wants to be rational investor, who wants to be smart investor, buku terbaik versi Kepustakaan Nasional Indonesia tahun 2021, dan satu lagi Who Wants to be Wise Investor. Nah, nanti satu-satu buat Anda, 3 penanya. Silakan angkat tangan. Kita lihat. Oke, baik, dari sayap tengah dulu, ya. Ini ada 1. Kemudian tadi Ibu siapa? Yang wanita, ya. Dan Mas ini, ya. Oke, 1, 2, 3 panitia tolong diberikan pengeras suara, sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat siang Pak Lokengong, Pak Lukas, saya Handoko, member dari Angristok. Mungkin berkenan untuk 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, misalkan Pak Lo ada menemukan satu emiten yang bagus dan murah, ya Pak, seperti mungkin Mercy di harga SCGC, tetapi di struktur pemegang saham, terutama yang PSP itu lebih kecil daripada 50%, Pak, atau lebih banyak publik, gitu, lebih banyak porsi publik, gitu. Terus apakah Pak Lo masih tertarik untuk mengoleksi, atau mungkin bagaimana menurut pandangan Pak Lo? Yang kedua, untuk perihal isu, Pak, misalkan Bapak ada masuk sebuah emiten gitu yang rajin, bukan bagi dividen tapi rajinnya reg issue, Pak, gitu, rajin reg issue, sehingga porsi kepemilikannya untuk saham itu bertambah terus. Apakah mungkin kalau Bapak sudah ada di dalam akan menebus haknya, atau enggak menebus haknya, atau mungkin ada plan untuk mulai cicil jual, Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, mungkin kita langsung jawab aja ya Pak Lokeng. Tadi siapa namanya? Handoko. Oke, jadi pertanyaan Handoko ini ada 2, Pak. Yang pertama, kalau saham di mana pemegang saham pengendalinya itu memiliki kurang dari 50%. Bagaimana menurut Pak Lo? Ya, intinya ini sebenarnya baik apa enggak gitu, ya. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada saham perusahaan yang berkali-kali melakukan red issue. Jadi sebaiknya kita keluar atau kita menebus. Silakan Pak Lo. Pertanyaan nomor 2-nya lebih gampang. Jawab lebih gampang. Saya punya saham, saya sebut sajalah saham Panin, ya.
Saya pemegang saham terbesar, mantan pemegang saham nomor 2 terbesar sahamnya Penin. Saham itu mungkin berpuluh tahun tidak bagi dividen. Saya masih bisa menerima nggak bagi dividen karena saya lihat sahamnya murah, price to book hanya 0,2, 0,3, PI juga rendah, PI 3 kali ya. Orang lain mungkin nggak mau beli saham yang tidak bagi dividen, tapi saya masih kuat bertahan karena saya memang bukan dividen oriented, tapi saya capital gain oriented. Perusahaan ini benar bagus dan benar murah, nggak bagi dividen, udah nggak apa-apa. Saya berpikir positif aja, oh memang dia bank, dia perlu capital yang besar ya. Memang laba ditahannya perlu untuk meningkatkan modal dia sebagai bank. Toh kan dividen nggak dibagikan kan, skalanya jadi tambah kuat ya. Perusahaannya jadi makin cepat bertumbuh ya. Oke, saya masih bisa menerima. Kalau itu nggak bagi dividen, tapi kalau ini right issue terus minta duit terus, wah nggak tahan. Mendingan saya jual aja. Gitu, saya kalau nggak bagi dividen masih bisa toleransi. Tapi kalau terus uang dari pemegang saham, saya jual aja. Mengenai biasanya kalau bilang ini harga Mercy, harga Bajaj, tapi pemegang saham mayoritasnya hanya 10% atau berapa, ya diragukan benar nggak Mercy, ya benar. Jadi saya juga ragu kalau pemegang saham mayoritasnya hanya sedikit sekali, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Pak Lokeng. Pertanyaan berikutnya silakan. Terima kasih Pak Lukas, Pak Lokengho. Di sini saya punya 3 poin pertanyaan. Namanya? Nama saya Alin. Yang pertama, bagaimana cara Pak Klo sebagai investor bisa melihat GCG perusahaan itu bagus atau enggak? Soalnya kan kita nggak bisa mungkin kenal semua manajemen ya Pak. Jadi gimana caranya supaya kita bisa lihat itu bagus atau enggak? Yang kedua, saya juga sangat mengidolakan Pak Lo gitu. Kalau bisa saya juga pengen minta sharing dari Bapak nih, ada nggak sih kisah Pak Lo gagal dalam melakukan investasi atau tidak sesuai seperti yang diharapkan? Nah kira-kira kalau misalnya Bapak menemukan suatu perusahaan yang salah gitu dianalisa sama Bapak, kira-kira responnya nanti seperti apa? Yang ketiga itu aku kan memang benar-benar pengagum Pak Lo banget ya. Aku nih bawa bukunya Pak Lokengho, aku nanti minta izin buat minta tanda tangannya Pak Lo sama Pak Lukas, gitu aja sih Pak, makasih. Oke, Bu Alin, bukunya nanti ke depan aja karena kita nanti akan pergi. Silakan Pak Lo. Bagaimana kita bisa tahu si pemilik perusahaan itu orang yang baik, punya tata kelola yang baik ya. Salah satunya mungkin di laporan keuangan kita lihat banyak transaksi afiliasi nggak ya. Biasanya banyak transaksi afiliasi itu bisa merugikan pemegang saham minoritas. Kedua, dari pesaingnya ya, kompetitornya juga tahu perusahaan itu siapa sebetulnya, pesaingnya, kompetitornya tahu. Yang ketiga mungkin suppliernya juga tahu gimana perusahaan itu. Yang keempat rasanya karya juga tahu ya, atau di koran-koran juga mungkin banyak cerita ya, banyak tahu, bisa cerita, para jurnalis juga bisa cerita, atau ya kita ketemu langsung ya. Kalau nggak ketemu langsung, nggak usah ketemu langsung lah, itu kan cuma sesaat. Kita bisa lihat dari track recordnya selama ini ya. Misalnya Intiland ya, sudah jadi
perusahaan properti selama hampir 50 tahun. You pernah dengar nggak cerita yang buruk dari Intiland? Nggak ada. Nggak ada yang buruk ya, semuanya bagus. Semua yang beli properti Intiland cuan semua. Ya. Gampang, lihat track record masa lalunya aja ya. Kira-kira gitu ya. Tadi apa? Yang kedua, bagaimana kalau misalnya Pak Lo salah pilih? Oh, salah pilih. Iya, kadang-kadang saya sebagai jangankan saya, Warren Buffett aja juga suka saham ya. Saya heran, saya paling nggak suka beli airline ya, saham penerbangan seperti Garuda gitu, saya nggak suka. Tapi saya lihat, Warren Buffett borong-borong saham airline, nggak salah ini, nggak salah bisa beli borong airline. Pandemi datang dia cut loss. Ya. Jadi seorang Warren Buffett yang sudah berinvestasi dari umur 11 sampai 90 tahun saja masih bisa salah. Ya. Apalagi saya juga banyak salah juga. Ya. Udah beli satu perusahaan, ya. Ternyata salah. Ya. Tak, dong. Ya udah, nanti saya mau ya jual rugi saja, semoga bisa laku ya. Kira-kira gitu. Saya juga akan melakukan hal yang sama, potong buang semuanya, kira-kira gitu. Oke, luar biasa ya jawaban yang sangat jujur ya dari Pak Lo Keng Hong. Bu Alin, tadi permintaan ketiga, tolong bukunya ditaruh di depan aja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan Mas. Ya. Selamat siang Pak Lo, saya Irfan Aditya, izin bertanya, punya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Pak Lo membeli saham dalam jumlah yang banyak, yang besar, tapi tidak menyebabkan harga saham tersebut naik signifikan? Yang keduanya, apakah Pak Lo Keng Hong menjual salah satu saham setelah saham tersebut mencapai 1 bagger atau lebih? Atau mungkin ada kalanya Pak Lo bisa menjual saham tersebut sebelum keuntungannya mencapai 100% atau lebih. Itu saja Pak Lo, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Gimana saya bisa beli saham sampai 1 lembar tapi harga sahamnya nggak naik? Ya belinya cicil pelan-pelan, nggak boleh main hajar aja ke atas, jangan. Nanti sahamnya naik, jadi saya nggak mau naik. Jadi kalau saya mahal ya, harga pokok saya jadi mahal, jadi saya beli pelan-pelan di rumah, aksi senyap namanya, pelan beli. Begitu naik saya berhenti beli. Begitu IHSG turun mulai lagi beli, ketika turun saya mulai beli, dapat murah. Begitu naik saya berhenti, nganggur di rumah nggak beli. Lama-lama dapat barang murah banyak, nggak naik ya. Mesti belinya cicil pelan-pelan, cicil. Karena saya bisa melakukan hal itu karena saya nggak kerja apa-apa kan, cuma main saham doang. Ya. Tadi kalau jual saham ya, oh iya kalau jual saham, baik. Kebetulan saya dapat saham yang luar biasa ya, Indica Energy. Tahun 2016 itu harga batu bara $50, saya beli Indica itu hanya 100 rupiah, 100 lebih ya. Padahal nilai buku per sahamnya 1.600. Itu benar-benar Mercy dijual harga baja itu. Nilai buku per saham 1.600, harga sahamnya di market 100. Indica Energy punya tambang batu bara terbesar ketiga di Indonesia, Kideko Jaya Agung. Waktu saya order beli, pialang saya MBA lulusan Amerika, memberikan nasihat kepada saya, Pak jangan beli tambang batu bara Pak, masa depan suram. Kalau orang lain langsung stop nggak beli, tapi saya tahu apa yang saya beli. Saya bilang nggak apa-apa, yuk beli aja, pelan-pelan kumpulin. Akhirnya jadi pemegang terbesar nomor 4 di Indonesia ya tahun 2016. Apa yang terjadi, harga batu bara naik ke $100 lebih loh. Kayak Energi labanya jadi besar, harga sahamnya naik ke 4.000 lebih 2 tahun.
dari 100 jadi 4.000 lebih, dan saya menjualnya di depan Pak Lukas, di depan, ya, betul Bapak, terus jual, ada beli ya sama, jual juga nyicil pelan-pelan, ada yang jual, terus jual terus, dan saya dapat bukannya 2 bagger, 40 bagger loh in 2 years. Jual di depan Pak, kira-kira gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya masih ingat waktu itu kita makan lunch dengan Pak Lo, dengan Pak Sukarto Buyung yang punya kopi-kopi beras. Ada gempa waktu itu di Jakarta. Pak Lo lagi jualan saham Indika. Pak Lo keduluan, nomor 2 Pak Sukarto Buyung, saya paling terakhir. Jadi rupanya orang yang paling kaya itu yang paling takut mati kayak. Kabut. Hari. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita buka termin yang kedua. Ya, sekarang bagiannya agak belakang-belakang deh. Nah, itu yang udah angkat handphone tinggi banget tuh. Nah, oke, yuk. Ya, 1, kemudian ya Mas ini ya, yang tengah ini. 1. Ada ibu-ibu, emak-emak. Ada ya? Wanita ada? Enggak, ya udah itu yang udah angkat tangan ya, yang itu. Oke, 3 orang ya. Silakan. Nama? Selamat siang Pak Lo. Nama saya Richard Tanjung. Pertanyaan pertama, kalau saat ini kan sudah begitu banyak orang yang belajar saham nih Pak dan mengenal cara Bapak tekniknya beli saham Mercy dengan harga bajai. Nah, apakah saat ini masih bisa dengan mudah Pak menemukan saham Mercy dengan harga bajai, atau kalau ada misalnya saham Mercy dengan harga Camry gitu, apakah Bapak beli Pak? Terus yang kedua Pak, tadi Bapak menyinggung tentang Bapak pemegang saham Penin, mungkin PNLF ya Pak ya. Tadi pemegang saham terbesar nomor 2. Bapak menyebut mantan, apakah maksudnya Bapak sudah jual semua atau masih tetap ada hold Pak? Jual semua. Jual semua? Iya, karena kan sahamnya naik dari 170 ke 775, saya jual aja pelan-pelan semuanya, saya take profit ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tadi pertanyaannya apa ya pertama? Yang pertama itu tadi Pak, kalau ada Mercy harga Camry gitu Pak. Oh, oke. Ya. Baik ya. Memang kalau waktu COVID yang lalu IHSG kita 3.900, Mercy harga baja itu banyak. Tapi sekarang IHSG 6.800, Mercy itu sedikit sekali, sedikit. Jadi saya habis jual PNLF, habis ikut under offer jual Petrosi, jadi uang cash saya sekarang banyak sekali. Ya kalau nggak ada Mercy harga bajai, harga Camry, ya udah saya beli juga lah. Daripada uang saya di tangan orang kan, uang saya di tangan dia, udah saya beli aja lah, daripada. Ya memang di harga IHSG 6.800 barang yang bagus udah tidak banyak ya, tapi kalau saya lihat murah-murah udah saya beliin terus uang saya karena habis jual saham Penin, habis ikut tender offer Petrosi, punya uang cash banyak, jadi beli aja, kira-kira gitu ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya tadi, silakan. Ya, tolong panitia. Oke, selamat siang Pak Lo. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dari Investor. Yang mau saya tanyakan begini Pak, kan tadi Bapak nyebutnya tentang CAGR ataupun jajaran direksi komisaris. Nah, kan kita sebagai pemegang saham publik kan kita kan nggak pernah tahu Pak, bagaimana sih caranya itu para direksi dan komisaris itu sampai kedepannya itu baik-baik aja Pak. Soalnya kan selama ini banyak tuh yang
baik aja, tapi taunya pasti endingnya itu makin tambah jelek gitu Pak perusahaannya. Itu aja sih Pak, cara bacanya gimana Pak? Apakah ada tanda-tandanya gitu? Ya, tentang GCG ya. Iya. Bukan CAGR, GCG, Good Corporate Governance. Silakan Pak. Ya, kita lihat track recordnya, kalau selama ini bagus, ya anggaplah kedepannya juga bagus. Jadi salah satu indikator yang paling baik itu kalau perusahaan itu bisa mencetak laba yang besar, udah anggaplah tata kelolanya baik aja udah. Kalau mau nilai yang mudah ya. Tapi bukan berarti kalau perusahaan yang perusahaannya labanya kecil terus tata kelolanya buruk, bukan ya. Bisa juga memang bisnisnya lagi tidak bagus, perusahaan yang labanya kecil tapi tetap tata kelolanya sebetulnya bagus, cuman bisnisnya lagi kurang bagus. Tapi kalau perusahaan yang bisa menghasil labanya yang besar sekali, udahlah kita merem aja, anggap aja tata kelolanya bagus saja ya. Karena biasanya perusahaan yang tata kelola yang buruk, labanya kecil, nggak bisa labanya nggak bisa besar seperti itu. Itu penilaian tata kelola yang sederhana aja. Jadi kalau saya lihat labanya besar, ya udahlah, anggap merem aja, udah perusahaan pasti bagus lah. Perusahaan tata kelola buruk, mana bisa sih laba besar seperti itu. Contohnya di sini ada Pak Freddy Chandra, komisaris ITMG, labanya bertriliun-triliun, 10 triliun gitu, udah merem aja, udah anggap perusahaan bagus saja. Kalau enggak mana bisa labanya 10 triliun gitu kan, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan ketiga, silakan. Ya, jangan lupa sebut namanya ya. Selamat sore Pak Lo, izin bertanya. Ya. Nama saya Michael. Sebagian besar investor pasti kenal dengan saham super blue chip di bursa kita, yaitu saham BBCA ya. Dan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa saham BCA ini seperti deposito versi saham. Karena jangka waktu kebanyakan investor yang holdnya itu forever Pak, atau selamanya. Sedangkan menurut saya saham BBCA itu masuk dalam kategori growth stock dan bukan value stock. Dan bahkan banyak orang juga yang ingin mewariskan saham tersebut sampai ke anak cucunya. Dalam artian jangka waktunya sangat panjang. Bagaimana pandangan Pak Lo sendiri terhadap investor yang seperti itu? Terus yang kedua Pak, untuk GCG Pak, tadi sebelum saya juga sudah bertanya untuk penilaian GCG. Selain dari laba yang bertumbuh atau ROE, kebanyakan investor kan carinya dari track record direksi atau direkturnya Pak. Kemungkinan besar juga cari dari Google Pak. Apakah selain dari dua itu ada indikator lainnya Pak, atau cara untuk mengetahui bahwa GCG itu baik, itu gimana caranya Pak? Karena menurut saya itu sedikit susah. Terus yang ketiga Pak, kebetulan saya sudah baca biografi tentang Pak Lo, ada salah satu buku yang diterbitkan oleh Hungry Stock. Salah satu buku favorit Pak Lo adalah Sukses Berinvestasi ala Buffett by James Pardo. Kira-kira selain buku itu ada buku-buku lain yang Pak Lo sarankan untuk investor-investor seperti kita Pak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja Pak ya. Yang ketiga itu tentang itu Pak, buku lain selain yang James Pardo Pak. James Pardo iya. Saya biasanya baca buku-buku saham tentang Warren Buffett aja, dan saya nggak mau baca ya, karena buat saya buang-buang waktu aja, buang-buang waktu saya. Jadi saya hanya fokus baca buku Warren Buffett aja ya. Mungkin The Tao of Warren Buffett juga bagus, karangan Mary Buffett ya. Buku itu sudah saya baca 6 kali buku itu ya. Jadi banyak sih buku-buku tentang Warren Buffett, dibaca aja, karena saya rada ekstrim, nggak mau baca yang lain, karena yang lain kayaknya nggak terbukti. Yang terbukti cuma satu, ya baca itu aja, udah yang lain nggak mau baca. Pertanyaannya tadi yang pertama itu tentang
BBCA itu kan masuk di kategori growth stock, bukan value stock. Tapi ada juga investor tuh yang beli saham seperti BBCA karena dia mau hold forever gitu Pak. Ya memang BCA itu termasuk wonderful company ya, wonderful company. 23 tahun yang lalu ketika dia IPO kalau tidak salah harga 1.400 ya. Sekarang sudah split beberapa kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 split 5 jadi 40 ya. Harga saham sekarang berapa sih? 8.800 kali berapa tadi? 40 ya. Jadi 35.000 kira-kira ya, kali 3.000 ya. 350.000 iya. Jadi 1.400 jadi 350.000. Itu capital gainnya berapa tuh? 25.000% kali ya. 25.000% selama 23 tahun ya. Luar biasa. Terakhir labanya all time high 40 triliun ya. 40 triliun all time high. Itu wonderful company. Tapi betul itu bukan value stock karena price to book 5 kali cukup tinggi ya. Tapi itu wonderful company ya, wonderful company. Saya pribadi ambil saham bank-bank yang lain ya, karena yang Ahlo itu company, bank yang lain juga wonderful company ya. Ada bank yang aset 200 sampai 300 triliun ya. Saya punya ya karena price to book 0,6, 0,6, 0,5, 0,7 ya, 0,5, 0,6, Bapak Ibu pasti tahu saham itu ya, apa bank yang diperdagang ya aset 200 sampai 300 triliun, bank yang kecil ya. Tapi gede juga 200 sampai 300 triliun yang labanya kira-kira di atas 3 triliun. Price to book hanya 0,5, 0,6, 0,7. Ya udah saya ambil itu aja deh. Habis soalnya BCA sudah 5 kali nilai buku ya. Tapi itu wonderful company ya, tapi saya ambil yang lebih murah lah, yang price to book di bawah 1 kali. 05, 06, 07 ya. Kira-kira gitu Pak Lukas. Ya, pertanyaan satunya lagi mengenai GCG Pak. Selain melihat tadi profitability, track record dari manajemen, apa ada indikator lain yang Pak Lo pakai? Kan lihat transaksi afiliasi. Kalau banyak transaksi afiliasi biasanya tata kelola ya kurang ya. Banyak transaksi afiliasi. Ya tadi dari koran, dari jurnalis, dari pesaing, dari supplier, dari customer, dari karyawan, semua bisa tahu tata kelolanya seperti apa perusahaan itu. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu tadi ada sedikit clue ya dari Pak Lo Keng Hong. Silakan PR cari tahu nih Pak Lo Keng Hong punya saham bank apa gitu. Yang price to book 05, 06, 07 ya. Ya. Jadi yang asetnya 200-300 triliun. Ya, jadi tujuan Bapak Ibu datang siang hari ini udah tercapai ya. Mission accomplished. Oke, karena waktu ya tinggal 10 menit. Mungkin 1 atau maksimum 2 pertanyaan lagi. Sebentar. Nah, itu yang pakai topi boleh lah. Ya, satu lagi saya sana itu ya, yang pakai baju pink. Ya ini ya, hari Valentine-nya masih berlanjut ya, belum dicuci bajunya. Oke, silakan. 2 pertanyaan aja. Selamat sore Pak Lo. Ya, selamat saya sore. Hendra. Saya mau bertanya ke satu emiten Pak. Tadi Bapak ada sebut masalah afiliasi kan cukup membahayakan untuk GCG ya. Nah, yang saya mau tanya adalah satu perusahaan yang Pak Lo sempat beggar juga nih Pak, INKP. Kalau di INKP kalau dipelajari kan banyak transaksi afiliasinya karena kan konglomerasinya cukup besar sekali ya. Nah, itu dengan kondisi sekarang dengan PBV yang masih 0,5 dan PI yang juga cukup murah, kalau menurut Pak Lo bagaimana ya? Karena ya afiliasi itunya Pak. Terima kasih Pak.
Setahu saya afiliasi yang saya maksud itu kalau perusahaan itu disuruh beli aset dari afiliasi di harga yang mahal, itu transaksi afiliasi. Maksud saya satu perusahaan disuruh beli perusahaan lain mirip afiliasi, dibeli dalam harga yang mahal sekali, itu saya tidak suka seperti itu. Tapi kalau Indakiat kan sama sekali gak ada transaksi afiliasi. Afiliasi pembelian bahan baku kan biasa, kalau nggak ada dari afiliasi kan nggak bisa beli. Dari mana apa beli bahan baku untuk pulp and paper, itu hal yang wajar ya. Tentu kalau menurut saya Indakiat itu perusahaan yang besar, yang bagus ya. Mungkin labanya tahun lalu saya rasa bisa 13-14 triliun bisa, karena 9 bulan sudah 10 triliun labanya ya. Tentu menurut saya itu perusahaan tata kelola yang baik, karena 9 bulan sudah 40 triliun ya, dan diperdagangkan di PI rendah ya. Tadi sebut price earning ratio hanya 4 kali ya, price to book hanya 0,5 ya. Saya punya pengalaman, saya pernah cuan besar di Indakiat ya. Saya pernah beli saham Indakiat 1.000, jual 20.000, saya untung besar di Indakiat ya. Sekarang Indakiat hanya 8.000 lebih ya. Mungkin kinerjanya lebih bagus sekarang daripada yang dulu. Kira-kira gitu Pak. Ya baik. Terakhir pertanyaan dari sayap kiri, silakan. Ya, selamat sore. Saya Winston, followernya Kes. Pak Lo, kita tahu salah satu portofolio Pak Lo yang cukup besar itu MTR. Dan kita juga tahu 2019 itu Pak Lo cashnya cukup banyak. Dan 2019 sebenarnya Pak Lo kan MTR 2019 itu performance-nya lumayan bagus. Kenapa waktu itu Pak Lo beli, tapi ajaibnya Pak Lo beli setelah pandemi dapat lebih diskon lagi. Apa? Ada wonderful, prospeknya ke depan bagus, tapi kebetulan equity-nya negatif karena kondisi. Beli apa enggak? Terima kasih, selamat sore. Perusahaan bagus masa equity negatif? Kalau perusahaan bagus ya equity-nya harus positif dong ya. Pertanyaannya apa Pak? Lupa ya. Kalau yang nomor 2 udah dijawab ya, jadi ya nggak tertarik lah gitu ya. Iya. Perusahaan bagus equity negatif. Ya. Kalau pertanyaan pertama itu tentang BMTR. Jadi waktu sebelum pandemi kan sebenarnya Pak Lo udah tertarik. Tapi menunggu waktu itu kan masih 350 ya Pak Lo ya. Waktu kita ke Surabaya itu Pak Lo udah ngobrol-ngobrol sama saya soal BMTR. Tapi belinya waktu pandemi di harga 200. Nah, mungkin kenapa bisa begitu kira-kira gitu ya? Karena saya ditawarinya ketika pandemi. Waktu sebelum pandemi saya nggak ditawari. Jadi saya ditawarinya ketika pandemi, ya beli pandemi waktu itu ya. Kenapa saya beli BMTR itu? Karena masih cuan ya, mungkin setahun masih MNC masih cuan 2 triliun sampai saat ini ya, labanya masih 2 triliun. Harga sahamnya udah turun. Waktu saya beli 200, sebelumnya kita tarik 10 tahun yang lalu mungkin harga sahamnya 2.800 ya. Tarik ke belakang mungkin 2.800, dia pelan-pelan turun. Di harga yang paling rendah saya ambil 200, ditawarin ya saya ambil ya.
ketika saya ke Surabaya, turun dari pesawat dengan Ibu Teresia, Corporate Secretary Intiland, saya lihat harga saham saya 470 loh. Iya kan, belinya 200, 470, ya semiliar saham, 270 miliar. Saya pikir, udahlah jangan jual. Kan nggak ada penjualan sama sekali kan, bisa dicek di Bursa Efek Indonesia, saya sama sekali nggak jual. Sekarang harganya turun lagi ya, 200 berapa, 288 atau berapa hari ini saya nggak lihat ya. Ya sudahlah, semoga satu hari dia bisa naik lebih tinggi ya, semoga. Nah kan nilai buku per saham BMTR itu kan 895, harga masih 280, masih ada kesempatan naik ke atas, apalagi juga masih bisa menghasilkan laba besar ya setiap tahunnya, kira-kira gitu ya.